Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami, yaitu menganalisis tentang aplikasi Siap Stimik Sumedang. Nah, anggota kelompok 6 terdiri dari Acep Dodongkoswara, Ayolita Merliana Tanti, dan Tariana Nugraha. Nah, saya Acep Dodongkoswara akan mempresentasikan tentang bab 1. Alasan mengambil judul tersebut. Nah, dikarenakan banyak keluhan dari mahasiswa tentang sistem Siap Stimik Sumedang, maka kami mencoba menganalisis lebih dalam tentang sistem ini agar mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sehingga kedepannya sistem ini lebih baik bagi mahasiswa ataupun penggunanya. Latar belakang masalah. Seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini yang sangat pesat, perkembangan teknologi ini terjadi di segala bidang. Salah satunya teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu teknologi komputer. Dengan adanya komputer, semakin memudahkan kita untuk mengelola informasi dan juga menghemat waktu untuk mengelola data. Kepuasan pengguna merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap sistem informasi yang ada. Program Siap STIMIK diperkenalkan kepada mahasiswa STIMIK Sumedang dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengakses sistem informasi akademik, seperti pengisian kartu rencana studi, kemudian pemantauan kartu hasil studi, informasi kelas dan dosen, serta jadwal kuliah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyusunan tertarik untuk menulis judul penelitian kepuasan mahasiswa terhadap Siap STIMIK Sumedang. Kemudian identifikasi masalah. 1. Data yang diberikan Siap masih belum akurat dengan apa yang diharapkan mahasiswa. 2. Masih belum ada petunjuk penggunaan. 3. Mahasiswa masih belum terbiasa menggunakan Siap. 4. Informasi yang ditampilkan Siap tidak up to date. 5. Siap tidak cepat dalam memberikan informasi akademik. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan mahasiswa, agar sistem dapat mengupgrade fitur yang tidak berpengaruh banyak, supaya mahasiswa dapat lebih nyaman dan leluasa saat menggunakan Siap Stimik Sumedang. Manfaat penelitian. A. Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan secara konsep atau teori. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah: 1. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang perilaku konsumen mengenai kepuasan mahasiswa. 2. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang kepuasan mahasiswa terhadap aplikasi Siap Stimik Sumedang. B. Praktis. Nah, di sini ada manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu: 1. Bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan menjadi referensi bagi penulis. 2. Bagi universitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi universitas sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepuasan mahasiswa. 3. Bagi peneliti. Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Teori variabel. 1. Kepuasan mahasiswa. Pengertian kepuasan mahasiswa. Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin, yaitu satis, artinya cukup baik, memadai, dan passio artinya melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau membuat suatu memadai. Jiptono dalam Sarjono 2007. Menurut Siswoyo 2007 121, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Kepuasan mahasiswa adalah sikap positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi karena adanya kesesuaian antara harapan dari pelayan dibandingkan dengan kenyataan yang diterimanya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa adalah suatu keinginan atau harapan dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar. Mahasiswa juga perlu meningkatkan nilainya masing-masing agar memiliki kemampuan. 2. Sistem akademik. Menurut Santoso pada tahun 2007, sistem informasi akademik atau SIA adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti ini diharapkan agar administrasi dan akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang dapat diperlukan dengan cepat dan mudah. Gitu. Jadi sistem akademik adalah sebuah sistem yang dibutuhkan mahasiswa untuk melakukan pelayanan kampus seperti melihat data-data yang dibutuhkan, pembayaran, menginput data diri, dan lain-lain. Nah, sistem informasi akademik ini pengertiannya ya, menurut Santoso pada tahun 2007, sistem informasi akademik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Lalu di sini ada rumus-rumus ya. Nah, yang pertama ada rumus frekuensi. Menurut Hasan pada tahun 2009, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval
tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, seperti yang ada di PPT atau di PowerPoint-nya. Bisa kalian simak. Nah, lalu yang kedua ada uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Gojali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Lalu uji reliabilitas menurut Sudaryono adalah sejumlah nama suatu pengukuran dapat dipercaya di dalam suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dapat pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dari dalam diri subjek belum atau tidak diubah. Nah, lalu ada uji korelasi menggunakan rumus person product moment. Koefisien korelasi sederhana disebut juga koefisien korelasi person karena rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana ini dikemukakan oleh Carl Pearson, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari negara Inggris. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya, seperti ini di bawah. Nah, di mana n itu banyaknya pasangan dari x dan y, lalu total jumlah variabel. Nah, ini di sini sudah dijelaskannya dengan rinci keterangannya. Nah, lalu ada uji hipotesis. Nah, tabel rumusnya ada di sini juga. Kita tidak akan menerangkan sedetail mungkin karena di sini sudah tertera. Lalu ada yang poin set objek penelitian. Objek penelitian kami yaitu siap STEMIK Sumedang. Lalu respondennya kita mahasiswa karena bersangkutan penting ya dengan mahasiswa STEMIK Sumedang. Nah, kalau jumlah responden kita alhamdulillah dapat 46 responden. Lalu pertanyaan kepuasan mahasiswa terhadap siap STEMIK Sumedang variabel X-nya itu terdapat pada tabel ini. Sila bisa dilihat dan bisa dibaca ya. Jadi jawabannya itu berbeda-beda ya setiap orang itu, karena nggak semua orang itu sama ya. Nah, ini yang variabel Y-nya juga sama. Di tabel ini kita yang digunakan ini pertanyaannya ada di kuesioner ya. Nah, ini itu jawabannya juga berbeda-beda. Nah, ini tabel ini ya, apa namanya? Tabel Y dan X-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Manatanti dari kelompok menang. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus tutor untuk mengolah data pada bab 3 analisis dari penelitian kelompok kami, di mana kelompok kami mengambil kepuasan mahasiswa terhadap siap STEMIK Sumedang. Yang pertama, kita akan melakukan distribusi frekuensi pada tabel X terlebih dahulu ya. Pertama kita buka dulu. Ya, buka dulu. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya. Aku di sini saya pakai IBM SPSS 22. Kita kepada video dulu. Nah, sini kita ketika T1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Lalu kita atur velocity ya. Pertama itu ada sangat tidak setuju. Dua, tidak setuju. 3, kurang setuju. 4, setuju. Yang kelima itu sangat setuju. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama pada P2 sampai juga P10 ya. Selanjutnya setelah selesai seperti ini ya, lalu kita ke data view. Kita ambil dulu filenya dari Excel. Kita ambil dari sini ya. Copy. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Langsung pastikan saja.
Setelah seperti ini, kita akan langsung klik analis, langsung ke deskripsi statistik, lalu ke frekuensis. Nah, semua ininya kita pindahin dulu ke sini ya, kita blok dulu, kan ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kita akan muncul output seperti ini. Setelah kita masukkan data dari Excel, akan muncul output seperti ini. Dari P1 sampai P10. Nah, begitupun juga untuk variabel Y-nya ya. Caranya sama seperti yang tadi dari variabel X. Hanya saja, kalian harus mengolah datanya dulu di Excel. Kita bisa pisahkan antara variabel Y dan X agar tidak sulit untuk masukkan ke SPSS-nya. Di sini saya juga akan memberikan tutor untuk uji validitas, tetapi menggunakan bivariate person. Pertama, kita masuk dulu ke Excel, kita copy paste semua ya, copy semua. Lalu kita pindahkan ke SPSS yang sudah seperti ini ya. Dibikin dulu variable view-nya, langsung ke analis, ke Korea, terus bivar, terus dipindahkan di blok dulu semua. Pindahkan ke sebelah kanan. Oke, nah akan muncul output seperti ini. Lalu selanjutnya saya juga akan memberikan tutorial untuk uji reliabilitas pada variabel X dulu ya. Seperti ini ya. Nah, maksudnya itu tuh datanya itu ini tuh udah dari Excel. Bekas tadi ya, bekas yang uji validitas. Nah, tapi hanya saja caranya yang berbeda. Kita ke analis, langsung ke scale, reliability analis. Kita pindahkan semua kecuali jumlah. Jumlah jangan dipindahin. Kita atur dulu, kita klik statistik. Nah, checklist scale item delete. Nah, langsung continue. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan uji korelasi antara X dan Y. Nah, pertama-tama kita buat dulu ya variable view-nya X dan Y. Lalu kita masukkan datanya di data view. Seperti ini. Dari Excel kita hasil dari X-nya itu kita copy paste ya untuk ke SPSS. Seperti ini. Yang Y juga sama, seperti X yang tadi. Pindahkan si X dan Y-nya. Oke, nah. Akan muncul output seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan uji korelasi terhadap X dan Y. Koefisien determinasi, di mana rumusnya KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%, KD sama dengan 0,546 pangkat 2 kali 100%, KD sama dengan 29,81. Jadi koefisien determinasinya adalah 29,81. Kalau kalian kebingungan, kita dapat R-nya itu dari sini. Korelasi ya. Jadi uji korelasi. Melakukan regresi, tapi menggunakan Excel ya. Dan saya di sini akan menjelaskan menggunakan Excel dan juga SPSS. Bisa dilihat kalau di Excel seperti ini. Ini X, ini ya, X pangkat 2, Y2, XY. Yang X2 itu berarti misalkan 40 kali 40. X pangkat 2 aja. Tapi saya mau menggunakan cara otomatis. Ya, ini rumusnya. Langsung yang Y pangkat 2, langsung yang XY. Jangan lupa pakai autosum dulu. B2 dikali C2.
Jika ada tanda begini berarti bagus. Berarti itu benar. Coba saja dikalikan di kalkulator dan hasilnya pun sama. Nah, selanjutnya saya di sini juga mengujinya di SPSS. Nah, kita bisa lihat ya, di SPSS seperti apa. Nah, kita ambil yang X-nya. Sampai habis. Lalu kita masuk ke sini. Masukkan ya. Begitu juga yang Y-nya. Masukkan lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita ke analis langsung ke ini ya, regression. Ambil yang linear. Y-nya pindahkan ke sini. X-nya pindah ke bawah. Langsung kita ini ya. Ini aja ya. Untuk uji regresi. Klik OK. Lalu akan muncul input seperti ini. Ya. Ya, kita ambil yang ini ya, yang koefisiennya. Nah, selanjutnya untuk pengujian uji hipotesis, saya bacakan dulu ya, berdasarkan hasil perhitungan nilai T hitung sebesar 4,321, selanjutnya kita dibandingkan dengan nilai T table sebesar 2,1989 sehingga T hitung lebih besar daripada T table. Kita lihat 4,321 dan 2,189 kita ambil dari sini. Ini ya. Dari hasil perhitungan uji T di atas, kemudian hasil T hitung dibandingkan dengan T table dengan kriteria sebagai berikut. T hitung lebih besar daripada T table, maka HA diterima dan HO ditolak atau sama dengan puas. T hitung lebih kecil daripada T table, maka HA ditolak dan HO diterima, sama dengan tidak puas. Kesimpulannya, mahasiswa STIMIK puas terhadap siap STIMIK sedang. Bab 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem siap STIMIK Sumedang di mata para mahasiswa sangatlah berguna, di mana pada sistem ini, mahasiswa sangat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai nilai, jadwal, perwalian, dan lain-lain. Serta mahasiswa STIMIK Sumedang hampir semuanya mengerti dengan sistem dan fungsi dari siap ini. Di setiap pertanyaan yang kami berikan, mahasiswa memberikan jawaban atau tanggapan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa setiap mahasiswa mempunyai pendapat yang berbeda mengenai sistem siap ini. Seperti pada pertanyaan di variabel X, rata-rata mahasiswa memberikan jawaban setuju, sedangkan pada pertanyaan variabel Y, mahasiswa memberikan jawaban yang rata-rata baik setuju maupun tidak setuju, terbukti dari tabel yang ada di atas. Saran untuk siap ini tidak terlalu banyak, sebab di sistem ini penggunaannya hampir bahkan semua hanya beberapa. Contoh, seperti ketika mahasiswa ingin perwalian, barulah sistem ini digunakan, dan saat mengecek nilai, jadwal. Tetapi sistem ini hanya memiliki fitur yang terbatas dan desain yang simpel. Alangkah baiknya desain sistem ini lebih menarik dan lebih baiknya harus ada pengarahan tentang sistem ini agar mahasiswa yang masih asing dengan sistem ini tidak terlalu bingung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jikalau ada salah-salah kata ataupun kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.